Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, saya Muhammad Kurniasani, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah perangkat lunak utilitas yang bernama Stacer. Karena video ini lumayan panjang, saya taruh timestamp pada deskripsi di bawah. Sebelum memulai review, lebih baik kita pahami dulu apa itu perangkat lunak utilitas. Berikut adalah definisinya. Perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengelola, mengatur, dan mengoptimalisasi sistem pada komputer. Beberapa jenis perangkat lunak utilitas seperti aplikasi antivirus, aplikasi pengatur file atau dokumen, aplikasi pembersih sampah pada komputer, dan lain-lain. Beberapa contoh aplikasi seperti ini. Ada Norton, ada McAfee, ada WinRAR, ada Windows Defender, atau mungkin yang kalian tahu seperti SmartHub. Untuk menginstal aplikasi Stacer sangatlah mudah. Kalian dapat membuka website resmi Stacer. Saya taruh linknya pada deskripsi di bawah. Ada dua cara untuk menginstal aplikasi Stacer. Yang pertama menggunakan command line melalui terminal, yang kedua menggunakan package yang ada pada repositori di GitHub. Pada repositori di GitHub terdapat beberapa versi dan beberapa package sesuai Linux yang kalian gunakan. Pada video kali ini saya menggunakan command line atau perintah untuk menginstal aplikasi Stacer melalui terminal. Jika kalian menggunakan Ubuntu Linux, kalian dapat menambahkan repositori PPA, atau kalian dapat menginstalnya seperti biasa tanpa repositori PPA. Cara yang pertama yaitu kopikan perintah sudo apt/getupdate di terminal kalian masing-masing. Klik enter untuk menjalankan, masukkan password sistem root kalian, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Perintah ini digunakan untuk mengupdate dan memperbarui repositori yang telah terpasang pada sistem Linux kalian. Setelah selesai, kalian dapat mengkopikan perintah yang kedua, yaitu sudo apt/get install Stacer, dan pastekan di terminal kalian. Perintah ini digunakan untuk menginstal Stacer pada sistem Linux kalian. Saya sudah menginstal Stacer pada sistem operasi Linux saya. Tunggu prosesnya hingga selesai, dan kalau sudah selesai, kalian bisa langsung menjalankan aplikasi Stacer. Aplikasi Stacer memiliki beberapa menu dan fitur yang dapat membantu kalian untuk mengatur, memonitor, dan mengoptimalisasi sistem operasi Linux yang kalian gunakan. Nah, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Stacer. Tampilan awal pada aplikasi Stacer adalah menu dashboard. Pada menu dashboard ini, pengguna akan disajikan beberapa informasi, seperti penggunaan CPU, penggunaan memori, penggunaan hard disk, terus ada informasi perangkat yang digunakan, lalu ada informasi penggunaan internet, yaitu download dan upload. Menu kedua yaitu menu startup. Pada menu ini, pengguna akan disajikan beberapa aplikasi saat komputer melakukan startup atau booting. Di sini terdapat fitur lainnya seperti mengedit aplikasi, terus menghapus aplikasi dari startup, atau mungkin mengaktifkan dan menonaktifkan aplikasi dari startup. Terus ada menu lagi yaitu menambahkan aplikasi saat komputer melakukan startup. Menu yang ketiga yaitu menu System Cleaner. Seperti namanya, menu ini berfungsi untuk menghapus dan membersihkan beberapa sampah dari sistem pengguna. Beberapa sampah dari sampah package, sampah aplikasi, dan sampah-sampah lainnya. Pengguna dapat memilih satu, dua, atau lebih, bahkan semua. Setelah sampah dipilih, pengguna dapat menekan tombol lambang kaca pembesar untuk memulai pencarian sampah.
Setelah beberapa sampah dicari, Stasher akan menghasilkan atau memberikan list daftar sampah beserta ukurannya, sehingga pengguna dapat memilihnya, kemudian menghapusnya. Untuk menghapus, pengguna dapat mengklik lambang sapu, dan Stasher akan memulai untuk proses penghapusan. Pengguna akan dimintai autentikasi password untuk memulai proses penghapusan sampah. Setelah sampah dibersihkan, maka aplikasi Stasher akan memberikan hasil tulisan di atas yang berwarna hijau. Menu yang selanjutnya yaitu menu search. Di menu ini pengguna bisa mencari dokumen atau direktori lainnya. Terdapat beberapa menu seperti menu browse untuk mencari direktori yang akan digunakan, lalu terdapat menu untuk mencari file, direktori, dan lain-lain. Untuk mencarinya, pengguna dapat mengklik tanda kaca pembesar. Contohnya, misalnya saya akan mencari direktori pictures. Lalu saya buka dan saya klik kaca pembesar, maka akan tampil semua file atau dokumen dan data-data lain pada direktori pictures. Menu selanjutnya yaitu menu service. Di menu ini pengguna akan disajikan informasi mengenai server yang terhubung dari sebuah aplikasi. Di menu ini terdapat beberapa fitur seperti startup status, running status, kemudian ada fitur startup at boot, terus running now. Nah, di situ juga ada tombol untuk mematikan atau menyalakan sebuah server dari aplikasi yang terpasang. Pada saat pengguna mengubah aturannya atau mengubah pengaturannya, maka pengguna akan dimintai autentikasi. Menu yang selanjutnya yaitu menu proses. Di menu proses ini, pengguna akan diberikan informasi mengenai aplikasi yang berjalan, seperti penggunaan memori, lalu ada nama pengguna, lalu ada penggunaan CPU, lalu ada nama proses yang sedang berjalan. Ada juga fitur seperti menampilkan semua proses, fitur pencarian aplikasi yang sedang berjalan, dan fitur untuk menghentikan aplikasi yang sedang berjalan. Menu ini hampir sama seperti Task Manager yang ada pada sistem operasi Microsoft Windows. Menu selanjutnya yaitu menu Uninstaller. Seperti namanya, menu ini adalah menu yang berfungsi untuk menghapus atau mencopot sebuah package yang sudah terpasang. Di menu ini terdapat beberapa fitur seperti pencarian untuk mencari package, lalu pengguna dapat memilih, kemudian untuk menghapus atau mencopot package yang diinginkan, pengguna dapat mengklik tombol yang berada di bawah dengan tulisan Uninstall Selected. Selanjutnya ada menu resource. Di menu resource ini pengguna akan disajikan beberapa informasi dalam bentuk statistik dari penggunaan CPU, terus proses CPU, lalu ada baca tulis memori, ada penggunaan internet, dan diagram lingkaran dari penggunaan hard disk. Di sini juga terdapat fitur untuk memilih perangkat memori dan jenis perangkat memori itu sendiri. Selain itu, pengguna dapat memperbesar data statistik untuk memperlihatkan proses yang sedang berjalan dari suatu sumber daya perangkat pada komputer pengguna. Selanjutnya ada menu helpers. Di menu helpers ini, pengguna akan disajikan beberapa informasi mengenai IP address, nama IP address. Di menu ini, pengguna juga dapat menambahkan host baru atau IP address baru. Setelah menambahkan IP address baru, pengguna dapat menyimpan dengan mengklik tombol Save Change. Selanjutnya ada menu apt repository manager. Di menu ini, pengguna dapat mengatur repositori yang sudah terpasang. Terdapat beberapa fitur seperti pencarian repositori, menaktifkan dan menonaktifkan repositori yang terpasang, lalu pengguna dapat mengedit repositori yang ada. Terus pengguna juga dapat menghapus repositori dan menambahkan repositori. Selanjutnya ada menu GNOME Settings.
Di menu ini, pengguna diberikan dua pilihan, yaitu Window Manager dan Appearance. Di menu Window Manager, pengguna dapat mengatur dan memanajer window yang ada pada desktop pengguna. Lalu, menu kedua ada Appearance. Di menu ini, pengguna dapat mengatur tampilan desktop mereka. Menu ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang menggunakan lingkungan desktop GNOME. Dan menu yang terakhir yaitu menu pengaturan aplikasi Stacer itu sendiri. Di menu ini, pengguna dapat mengubah bahasa sesuai bahasa yang diinginkan. Lalu ada menu perangkat untuk memilih perangkat memori seperti hard disk dan lain-lain. Dan ada beberapa menu lainnya untuk mengatur tampilan dari aplikasi Stacer. Selain itu, aplikasi Stacer juga memiliki menu untuk memberikan feedback kepada pengembang asli Stacer. Kelebihan pertama dari perangkat Luna Utilitas Stacer yaitu perangkat ini bersifat open source atau sumber terbuka. Jadi pengguna atau pengembang lainnya dapat memberikan dukungan atau memberikan masukan terhadap aplikasi Stacer. Pengguna dan pengembang dapat langsung mengunjungi website resmi Stacer dan mengeklik tombol yang ada di pojok kanan atas untuk langsung menuju repositori GitHub. Pada repositori GitHub ini, pengguna dapat melihat beberapa sumber kode atau informasi-informasi lainnya mengenai aplikasi Stacer. Kelebihan yang kedua adalah aplikasi perangkat lunak utilitas Stacer adalah aplikasi yang gratis. Siapa yang tidak suka dengan hal-hal gratis? Tidak seperti aplikasi lainnya seperti Norton atau McAfee atau WinRAR yang harus membeli lisensinya terlebih dahulu untuk mendapatkan fitur lebih lanjut atau fitur utama mereka. Kelebihan yang ketiga yaitu aplikasi ini sudah memiliki tampilan bagus dan berbasis GUI. Secara umum, pada sistem operasi Linux atau Unix, beberapa program atau perintah masih menggunakan terminal. Kalian bisa lihat pada layar yang di sebelah kanan yaitu beberapa repositori melalui terminal dan di sebelah kiri yaitu repositori pada Stacer. Pada Stacer lebih mudah dilihat dan dipahami, sedangkan pada terminal agak sedikit membingungkan. Kelebihan yang terakhir yaitu aplikasi Stacer sudah memiliki fitur yang lengkap. Fitur ini dapat membantu pengguna untuk mengoptimalisasi sistem Linux mereka, karena beberapa pengguna baru mengalami kesusahan dalam mengatur seperti mengatur repositori, mengatur program-program, file atau dokumen atau aplikasi seperti package untuk menjalankannya di dalam sistem operasi Linux. Kekurangan pertama dari perangkat lunak utilitas Stacer yaitu beberapa menu atau fitur sulit dipahami oleh pengguna baru, seperti apa itu repository, apa itu package, apa itu host atau IP address, dan lain-lain. Kekurangan yang kedua dari aplikasi Stacer ini yaitu sedikitnya dokumentasi atau cara penggunaan aplikasi ini. Pada website resmi Stacer ataupun repository pada GitHub tidak ada cara atau dokumentasi yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, sehingga pengguna harus mempelajari satu persatu dan mencari tahu di Google cara menggunakan aplikasi atau fitur yang ada. Kekurangan terakhir dari aplikasi Stacer yaitu aplikasi ini tidak mendukung multi-platform. Aplikasi Stacer hanya bisa berjalan pada sistem operasi Linux atau Unix. Jika kalian menggunakan sistem operasi seperti Microsoft Windows atau Apple Mac OS, kalian tidak bisa menggunakan aplikasi ini.